Nggih. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semuanya. Yang saya hormati mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya hampir mengenal banyak seniman yang hadir di sini. Tentunya urut sepuh ya, Pak Yusman selaku ketua mewakili Gubernur DIY, Pak Budi dari Bundo Kebudayaan Pak kalau di Jogja. Jadi nomenklatur nasional Dinas Kebudayaan di daerah istimewa Jogja itu karena pilar keistimewaannya itu menjadi Bundo Kebudayaan. Lalu Bapak Ibu yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya bersedia hadir di acara ini karena terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan. Namun saya harus menjelaskan profil saya dahulu supaya kita bisa bersinergi bersama ke depannya. Jadi jika mewakili, ayo ngiyup sih Mas. Berarti acaranya barokah ya kalau hujan katanya. Nama saya Wironegoro. Kalau di Keraton Jogja itu saya pengageng Parentah Ageng. Jadi di bawah kepemimpinan saya memimpin 3.000 abdi dalem, terdiri dari abdi dalem Keprajan dan Punokawan. 3.000 banyak, sehingga visi misi saya adalah kalau nasional menggunakan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, saya menggunakan IPA, Indeks Pembangunan Abdi Dalem. Kemudian saya di masyarakat berkecimpung di dunia pendidikan melalui lembaga saya sebagai Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara, bergerak di pendidikan berbasis inklusi sehingga anak-anak bisa terfasilitasi pendidikannya yang belum bisa difasilitasi oleh pemerintah. Pak Yusman, dua putra-putrinya juga bersekolah di lembaga yang kami bina. Terus yang lain apa ya, saya Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia yang membawai hampir sekitar 3.000 juga dari ujung timur pantai Sadeng sampai ujung barat pantai Gesing di Kulon Progo sepanjang kira-kira 133, belum tepat ya, kilometer persegi pesisirnya daerah istimewa Yogyakarta. Yang sudah saya survei juga ternyata hanya di bawah 1% penduduk DIY yang 3,7 juta pernah melihat daratannya dari lautannya. Yang lain mungkin ada yang mengenal saya di dunia seni karena saya memimpin sebuah yayasan namanya Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara. Saya nggak mau menyebutkan portofolio kami di Jogja karena terlalu sempit. Sekarang kita sedang merevitalisasi Lokananta di Solo sebagai labelnya negara zaman itu. Jadi karyanya bapaknya Pak Butet, atau Wajina, Budi Chen kalau jazz, Didi Patirane, atau pidatonya Pak Karno ketika beliau jadi presiden itu ada semua di sana dan sedang kita hidupkan bekerja sama dengan BUMN yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Sedang berjalan sekarang, nanti kapan kalau mau saya ajak jalan-jalan saya mimpin lah. Tapi harus berkarya, jangan, karena di sana ada studio yang zaman 60 Korea, Jepang belum punya itu. Tapi kita sudah punya itu, sehingga sudah majulah peradaban musik kita. Demikian, lalu istri saya namanya Mangku Bumi, kemudian saya berputra putri 2, perempuan dan laki. Kemudian kembali kepada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, di mana adalah sebuah titik tolak buat sebuah daerah istimewa Yogyakarta yang sudah lahir semenjak 1755
ketika Suwargi Pangeran Mangkubumi itu tidak setuju dengan perjanjian Ponorogo kepada pamannya dan mengobarkan peranglah kira-kira melawan Belanda dan menang peranglah kira-kira, sehingga Belanda kira-kira mengibarkan bendera putih dan duduk di perjanjian Giyanti. Nicholas Harting itu karena perjanjian itu mewakili Kasunanan. Kemudian Pangeran Mangkubumi mewakili dirinya sendiri karena belum lahir Keraton Jogja. Kemudian nyanggrah di Ambar Ketawang, lalu mendirikan Keraton Jogja. Gedung pertama yang dibangun beliau namanya Mas Haryadi itu namanya gedung apa, kantor itu namanya Sedahan ya. Gedung Sedahan itu pertama kali dibangun, dan beliau membangun Bangsal Kagungan Dalam, Bangsal Kamandungan untuk melakukan operasi pendirian kerajaan ini. Jogja sangat berubah dengan undang-undang keistimewaan yang isinya 5. Saya nggak boleh pesimis ya, tapi mungkin nggak banyak yang dengar hari ini. Tahu nggak Bapak Ibu, isinya 5 pilar keistimewaan? Belum. Pak Budi pasti tahu ya. 5 pilar keistimewaan tahu nggak ya? Saya bisa menyebutkan dengan sangat cepat, tapi untuk belajar ya. Pertama itu adalah tata cara penentuan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kedua adalah kelembagaan, makanya di Jogja itu kecamatan tuh namanya Kapanewonan, dinas kebudayaan namanya Pundo Kebudayaan. Terus ketiga tuh tata ruang, pertanahan, dan kemudian yang kelima itu kebudayaan. Nah, kebudayaan ini yang akhirnya juga relate dengan yang namanya dana keistimewaan. Terus ada juga yang nggak tahu ikut-ikut atau apa namanya dana Indonesiana gitu, karena fontnya hampir sama. Nah, sehingga 5 pilar keistimewaan yang kebudayaan nomor 5 itu, dinas kebudayaan ini atau Pundo Kebudayaan yang menurut saya adalah dinas yang anggarannya paling besar se-Indonesia. Karena dia menggunakan anggaran tingkat 1, tingkat 2, lalu kemudian dengan kementerian, lalu kemudian dana pusat, lalu kemudian dana keistimewaan. Dan itu tidak dipunyai oleh dinas kebudayaan yang lainnya Pak Budi ya. Spesial sekali dinas kebudayaan, oleh karena itu semoga yang mimpin itu amanah. Karena Ngerso Dalem sangat, menurut saya sebagai gubernur sangat harus dijaga kepemimpinannya, karena kembali kepada indeks pembangunan manusia tadi, Jogja nomor 1 se-Indonesia. Sehingga IPM itu membangun fisiknya. Acara hari ini itu Ngerso Dalem dibantu oleh Pak Yusman dan para seniman yang ikut pameran itu untuk menyampaikan kira-kira ada problem sosial apa yang harus disampaikan ke beliau. Kemudian kalau soal goreng-menggoreng karya, saya nggak akan bicara di forum yang sangat terhormat ini, karena demi menghormati pasar seni rupa ya Pak Yusman ya, yang belum ada presidennya. Mungkin Mas Buten mau saya tunjuk nanti, karena sepertinya beliau cocok. Semoga Bapak Ibu acara ini lancar, sukses. Saya mewakili Keraton Jogja dan saya pribadi mengucapkan terima kasih warga Jogja dipimpin Pak Yusman. Daerah mana ya, maksudnya ada undang-undang aja dirayain terus, gempa juga dirayain, erupsi Merapi dirayakan ya, memang karena ekonomi biar hidup ya. Tadi Bapak menyebut Arjok, menyebut apa itu kan bagaimana kerja kami untuk bahwa saya ingin melahirkan kolektor-kolektor muda yang bisa saya bantu aksesnya langsung sehingga tidak tergantung pada kolektor besar. Saya mengucapkan terima kasih mewakili yang tadi saya sebut atas pameran ini. Terus seni selalu harus berada pada sebuah ruang yang tidak boleh ada intervensi. Saya itu mengelola sebuah museum misalnya, nggak pernah itu saya bilang sama direkturnya, aku pingin loh lukisan ini terpajang gitu, nggak. Saya cuma nyediain kanvas kosong aja gitu. Tapi di kelasnya Asri sama Gampingan kan keren juga ya Pak ya. Hanafi anak Sumatera sukses banget.
mungkin sepuhnya mau di Jogja, dan Jogja sebentar lagi akan terkenal menjadi kota para pensiun karena banyak sekali yang ingin pindah ke Jogja setelah sukses SMA, kuliah UGM, UII dan lain-lainnya, itu ingin pensiunnya di Jogja. Sehingga undang-undang keistimewaan ini gimana ya cara kita meresponnya, alih-alih hanya merayakan terus selebrasi, dan kalau minta dana sama Pak Budi pasti diberikan, karena memang kalau serapannya kurang kuat itu juga pemerintah pusat ngambek sorry ya, saya bukan aparat ASN Pak, jadi saya nggak tahu istilahnya. Jadi dana keistimewaan itu memang harus diserap, namun kelemahannya masih belum banyak anak muda yang tahu caranya melaporkan sampai ke apa Pak, penggunaan anggaran SP, penggunaan anggaran terakhir itu laporan LPJ. Nah, Dinas Gunung Kebudayaan juga harus punya tanggung jawab melahirkan ini sehingga semuanya bisa terurusi dengan baik begitu. Kemudian mungkin saya akan tutup dengan sebuah narasi. Semoga undang-undang keistimewaan ini menyadarkan kita yang lahir, hidup, mati, golek pangan, nyon sewu nggih mboten ngaget basa. Kadang-kadang susah cari bahasa golek pangan, madosi upo kurang cocok. Harus menyadari dirinya tinggal di sebuah daerah yang diapit oleh Merapi dan Laut Selatan yang berkonsepkan imajiner dan filosofi yang empiris ya, bukan dongeng, itu ada. Dan kemudian UNESCO akan akan ada intangible heritage gitu ya dari UNESCO tentang garis imajiner dan filosofi. Hebat ya di Jogja. Sebelum lahirnya artificial intelligence, intangible things itu sudah bisa dipatenkan oleh dunia di Jogja ini gitu. Sehingga ketika memindahkan para pedagang di Jalan Malioboro menjadi teras Malioboro 1, Malioboro 2, teras itu, saya anti KKN. Kalau muji bapak mertua saya agak kurang pas ya, tapi mbok yang dilihat memindahkan hampir 3.000 pedagang, nggak ada rame-rame gitu loh. Nah, mbok itu yang dibuat studi S3, S2 ketimbang banyak hal yang sudah common menjadi studi untuk pelajaran-pelajaran. Kemudian visi misi Ngerso Dalem ini kok abot-abot nih, tapi saya coba untuk narasikan mudah aja gitu. Visi misi Among Tani dagang layar ya. Alhamdulillah saya ketua nelayan, jadi anak saya bayi-bayi itu sudah saya latih untuk ke Laut Selatan dengan bapaknya jebul. Karena ya saya bapaknya parentingnya, nak, if you be a leader in the future, you have to know that your land, your country is not only daratan, ada lautnya juga yang berhubungan dengan Samudra Hindia jika petanya dibalik. Kemudian Among Tani dagang layar, daerah istimewa Yogyakarta itu menghadap ke selatan, lalu persiapan menyambut peradaban Samudra Hindia untuk kesejahteraan ya yang baik-baik ya untuk masyarakat DIY. Beliau sebagai gubernur menyatakan itu. Mampu nggak? Mampu kalau kita gotong royong. Contohnya apa? JJLS udah jadi. Terus Jia bandara yang that can be landed by fully loaded 777 sama A380 fully loaded kemarin udah dicoba pakai Antonov. Gak ada bandara lain yang bisa menahan yang kekinian dan earthquake sampai berapa Richter itu sudah dipikirkan. Lalu 3 jalan tol Solo Jogja, Bawen, Semarang Jogja, Cilacap Jogja, terus yang tersambung KRL itu sebentar lagi jadi. Are we ready masyarakat Jogja gitu loh. Undang-undang keistimewaan ini harus menjadi sebuah semangat gitu ya buat teman-teman untuk alih-alih membicarakan undang-undangnya yang ini ranahnya eksekutif dan legislatif,
eh, menurut saya pameran ini harusnya bisa mengelaborasi itu semua menjadi bisa membantu Ngerso-Dalem mewujudkan visi misinya. Demikian yang bisa saya ucapkan, mungkin tidak ada kata lain selain sekali lagi terima kasih. Terus saya cukup lihat orang pemerintah serius, seniman serius, publik serius karena bawa nama UUK loh. Saya bilang ke teman yang punya banyak produk, namanya apa Jogja, ini Jogja. Saya kan menolak penamaan Jogja Rasa Jaksel. Aduh, kayak kurang ide ya. Ini dan itu harus dilawan karena kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Nah, ini kemudian selamat berpameran. Lalu di JNM ada Hanafi, lanjut Arjok. Jadi Raono kesele, Raono udele, ini seniman ya Pak Yusman ya. Kalau udah punya tekad bulat gitu ya. Ini dan Ramadan ini moga-moga barokah karena kita menyediakan sebuah pameran yang atau yang ada kegiatan gitu ya Pak ya. Dan semua tempat dinas kebudayaan ya saya yakin pasti itu, tapi kan nggak mungkin Pak. Jatilan terus yang dibiayai Dais gitu. Gantilah apa gitu. Banyak sekali. Saya melewati Pak Budi kepala dinasnya 7 kepala dinas. Saya mundurin ya. Bu Erlina, Pak Umar almarhum. Ya, betul Pak. Ya sampai Gusti Yudo ya. Itu kan jadi zamannya beda Pak. Harapan saya Pundo Kebudayaan ini bisa merespon itu dengan taktis dan menerjemahkan visi misi pimpinan jenengan yaitu gubernur tertinggi, gubernur DIY, agar rakyatnya sejahtera dengan daisnya. Kenapa saya berani bicara gini? Saya tidak 1 rupiah pun museum saya dibiayai dais dengan pemerintah. Sekolah saya, proyek sosial saya, jadi bukan ria atau takabur, ragati piyambak. Untuk apa ya? Supaya saya memberi role model karena anak muda kita yang ngetop pink apa namanya? Yang macet kemarin itu Jakarta. Ya, kita kekurangan nasional hero. Dia tidak harus jadi seniman, penyanyi. Dia bisa yang politician, dia bisa yang artis. Bu Yani, kita berteman 40 tahun ya Bu Yani ya. Dari saya bayi. Iya. Temannya, sahabatnya almarhumah ibu saya. Semoga acara ini lancar, sukses. Gaungnya ungkap. Karena beberapa hari Ramadan, selamat menyambut Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Terus Jogja saya yakin masyarakatnya greget sembuh ora minggu. Terus saya tutup dengan 3 ini ya Mas Supri ya. 3 filosofi dasar yang mestinya insya Allah saya juga itu diugemi sama dilaksanakan sama masyarakat DIY. 3 nih kok sangkan paraning dumadi, gampang itu. Sudah diberi petunjuknya dari Merapi sampai selatan. Terus sudah ada godaan godaan ekonomi itu pasar Bingarjo. Ya. Nomor 2 manunggaling kawulolan Gusti. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang mencemarkan nama Ngerso-Dalem dan daerah istimewa Yogyakarta baik di tingkat 1 atau 4 kabupaten dan kotanya. Manunggaling kawulolan Gusti itu bersatunya kita dengan Gusti Allah. Tapi kalau di dalam perusahaan saya dengan bos saya, di dalam pemerintahannya dengan gubernurnya. Lalu yang ketiga, Hamemayu Hayuning Bawono. Terus acara ini namanya ada Hamemayunya. Saya suka itu. Tapi kalau kuat bersama-sama nanti semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita beri tepuk tangan yang paling meriah Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Tatas titis tangguh tanggon tuntas tanpa tatu. Wijang wijiling pangandikan ingkang kawijil kanthi ares sinawung tulungitaning tembung manis manuhara kebaing sagarawa. Pedaring wiyos pangandikan Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro menjadi inspirasi, motivasi kepada kita semua untuk semakin peduli, cinta budaya di negeri Mataram Ayu Jogarta Hadiningrat, laras dengan tema peringatan Undang-Undang Keistimewaan Daerah